Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan tentu saja ini merupakan pertemuan yang kita harapkan menjadi pertemuan yang bermanfaat. Kita berharap mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang akan memberikan nilai tambah pada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya punya sejumlah jawaban terhadap pertanyaan beberapa sahabat saya yang alhamdulillah sampai saat ini selalu bersedia untuk berbagi dengan diri saya. Ya, dari sisi jumlah sahabat saya yang bersedia untuk berbagi tidak banyak, tetapi kalau kita bicara tentang kualitas persahabatan saya dengan para sahabat saya itu luar biasa. Mereka dengan sangat baik membangun persahabatan pada saya, dan insya Allah saya akan balas kebaikan mereka dengan kebaikan yang insya Allah sama minimal atau bahkan lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada diri saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan yang pertama itu adalah pertanyaan klasik. Rata-rata sahabat saya orang Jawa itu mengatakan begini: asu gede menang kerai. Itu sebuah peribahasa. Yang besar itu selalu menang. Nah, selalu saya jawab begini: besar itu menyangkut kualitas bukan kuantitas loh. Besar itu tidak menyangkut jumlah. Besar itu bukan menyangkut kuantitas, tapi besar itu menyangkut kualitas. Saya dengan kata-kata banyak. Kata banyak itu menyangkut kuantitas. Dalam arti begini, ketika kita menyebut anjing besar itu berpeluang memenangkan pertarungan, itu bukan berarti dalam arti yang sempit, artinya besar badannya, tetapi besar kemampuan bertarungnya, besar kemampuan berperangnya, besar kemampuan bertandingnya. Jadi dalam kompetisi tidak selalu yang besar dalam arti fisik itu menang, karena dalam kompetisi itu membutuhkan ilmu, membutuhkan kesabaran, dan disinilah kemudian orang mengatakan bahwa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual itu bermain untuk sebuah kompetisi. Dan dalam sebuah kompetisi itu seringkali kemenangan itu diperoleh orang-orang yang cerdas dalam arti intelektual, dalam arti emosional, dan dalam arti spiritual. Nah, definisi-definisi mengenai kecerdasan ini barangkali bisa para jamaah baca di beberapa tulisan tentang arti penting kecerdasan. Tetapi yang selalu saya sampaikan begini: manusia itu diberi kemampuan akal, diberi kemampuan untuk mengendalikan emosi, diberikan kemampuan spiritual yang pada saatnya bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan itu. Salah satu kemampuan spiritual yang seringkali diremehkan orang itu adalah kesabaran untuk melakukan tindakan, sehingga orang itu tidak mudah putus asa dan bahkan dengan tegar melakukan sesuatu sampai pada batas optimal orang itu melakukan tindakan untuk menghasilkan sesuatu yang didambakan. Jadi kalau dalam sebuah kompetisi, selalu saya katakan orang-orang cerdik itu seringkali menangkan pertarungan. Saya sering bercerita tentang Lionel Messi. Saya bukan penggemar sepak bola yang fanatik, tetapi saya sering melihat bagaimana orang yang disebut Lionel Messi
itu bermain seperti permainan yang pernah dilakukan oleh Maradona. Orangnya kecil, sama-sama dari Argentina, dan pada saat bermain di Eropa dia termasuk orang yang badannya itu kecil, karena menurut data yang saya baca, Lionel Messi itu tingginya cuma 169. Untuk ukuran Eropa dia sangat kecil, pendek gitu. Maradona 167. Tetapi keduanya bisa menjadi pemain yang luar biasa. Ini dalam dunia sepak bola, dan itu menjadi contoh, dan bahkan saya bisa mengambil ibrah. Seorang Lionel Messi bisa menjadi striker yang luar biasa meskipun badannya kecil, dan dengan kecilnya itu dia bisa berkelit. Dan kemampuannya untuk mendribble bola itu juga dipandu dengan kecerdasannya untuk mengecoh lawan pada saatnya dia bisa mengambil keputusan kapan dia harus memberikan umpan kepada temannya dan kapan dia harus menendang langsung untuk memasukkan gol ke gawang lawan. Dan disinilah kecerdikan seorang Lionel Messi itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa tidak harus yang besar yang selalu bisa menjadi unggul. Yang kecil pun bisa menjadi unggul kalau punya kualitas yang memadai dan kualitasnya di atas rata-rata para pemain sepak bola. Nah, dalam pertarungan bisnis juga begitu. Tidak hanya orang kaya dan orang-orang yang punya jabatan yang selalu bisa memenangkan pertarungan. Saya pernah membaca sejarah kehidupan para pebisnis ulung gitu. Ya, kalau kita punya data tentang pebisnis ulung ya, sekarang ada Jack Ma misalnya, perusahaan Alibaba misalnya, atau kita baca misalnya sejarah Bill Gates dan yang lain-lain. Mereka kan orang-orang yang sebenarnya tidak diperhitungkan sebelumnya untuk menjadi pemain handal dalam dunia bisnis. Tetapi mereka cukup cerdas untuk melihat peluang dan menggunakan kemampuannya untuk bisa melakukan tindakan yang tepat di dalam melakukan upayanya ketika ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan orang-orang itu adalah perusahaan besar dan menjadi rujukan bagi para pebisnis ulung. Dalam dunia politik, saya masih ingat dulu pertemuan saya 2 kali dengan Pak Mohtar Lubis. Politisi yang berhasil itu tidak harus dari lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari Visipol, dari Fisip. Tetapi banyak di antara mereka itu yang tidak sekolah formal. Secara umum pengetahuan mereka secara keilmuan ya tentang politik itu dangkal. Tapi mereka bisa belajar dari pengalaman berpolitik sehingga menjadi politikus yang andal dan bahkan bisa disebut sebagai negarawan karena kepelaiannya di dalam bermain. Dia beri contoh Adam Malik. Adam Malik itu ijazahnya tidak jelas. Dia tidak menyebutkan ya. Saya juga tidak membaca secara detail. Tapi Adam Malik itu kan bukan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dia sukses untuk menjadi wakil presiden dan pada saatnya memang dia bisa bermain dengan cantik ketika dia menjadi salah seorang pembantu presiden yang dengan piawai bermain dengan sangat bagus dan banyak dipercaya orang. Demikian juga ketika kita bicara tentang bagaimana permainan politik di tingkat bawah. Banyak sekali pemain-pemain handal di dunia politik itu yang tidak berasal dari sekolah-sekolah ilmu politik, tetapi mereka sekolah di masyarakat. Dan inilah yang selalu saya sampaikan pada para jamaah. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh anak kecil. Judul bukunya itu Dunia Tanpa Sekolah. Ini menjadi buku bestseller itu. Dan ternyata dia mengatakan sekolah yang dikritik oleh dia itu adalah sekolah dalam pengertian ruang belajar yang formal. Tetapi proses belajar itu bisa dilalui oleh orang di luar sekolah formal itu, dan pada saatnya orang bisa melejit menjadi orang yang punya kemampuan prima di luar sekolah formal. Dan bahkan begini, saya bukan pengagum Rocky Gerung, tetapi saya mengapresiasi apa yang selalu disampaikan Rocky Gerung bahwa gelar itu tidak menentukan kualitas, tetapi bukan berarti tidak perlu. Saya katakan gelar itu perlu sebagai sebuah formalitas, perlu. Tetapi bagaimana orang itu bisa belajar terus-menerus untuk menjadi lebih pintar tanpa harus bergantung pada gelar-gelar akademis.
Selebrasi gelar akademis yang sekarang ini dipertontonkan itu tidak semuanya menunjukkan kualitas mereka. Bahkan Rocky Gerung pernah sedikit yang mengecek dalam tanda kutip, ini profesor apa kompresor. Ini bukan sesuatu yang harus dipahami sebagai sebuah ejekan yang tidak bermakna. Saya mengatakan bahwa seorang profesor pun secara formal dia bergelar profesor, itu pendapatnya kadang-kadang ya tidak terlalu memadai untuk dikatakan sebagai pendapat seorang ilmuwan. Apalagi ketika dia sudah punya kepentingan tertentu untuk mengatakan sesuatu yang benar itu tidak benar, dan sebaliknya mengatakan yang tidak benar itu menjadi benar dengan argumen-argumen yang sangat lemah, dan itu menjadi tertawaan banyak orang. Jadi sekali lagi, dalam sebuah pertarungan yang diperlukan itu bukan kuantitas tapi kualitas, dan kualitas diri itu sangat diperlukan. Apalagi kemudian ketika kualitas diri itu disinergikan dengan kualitas diri dari sejumlah orang yang bisa membangun sinergi dalam sebuah peperangan yang dilakukan oleh mereka bersama-sama untuk menggalang sebuah kekuatan yang bisa membuat lawan itu menjadi terlemahkan oleh kekuatan sinergis yang dimiliki oleh orang-orang yang punya kecerdasan itu. Saya tidak ingin menyebut orang per orang, tetapi kita bisa melihat di lapangan bagaimana seseorang yang sangat cerdas itu bisa menggalang kekuatan, dan dia bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa untuk membuat orang itu menjadi sulit untuk punya keberanian melawan orang itu. Dan seringkali kemudian musuh itu menjadi panik ketika harus berhadapan dengan orang itu, karena dia punya kecerdasan untuk membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang luar biasa, siapapun mereka di dunia ini. Dan saya ingin mengutip sebuah cerita yang tidak harus saya katakan sebagai sebuah cerita yang harus kita pahami secara tekstual, tetapi saya ingin memahami cerita itu secara kontekstual, yaitu cerita tentang Tolut, seorang raja, dan bagaimana dia berinteraksi dengan rakyatnya. Kemudian yang dia bangun itu adalah bersinergi dengan rakyatnya dan membangun sinergi yang luar biasa untuk membuat rakyatnya itu menjadi tentara yang kuat untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya. Nah, cerita itu terinspirasi dari bacaan saya. Ya. Jadi saya berkali-kali membaca beberapa tulisan yang seringkali saya coba untuk saya kemas ulang menjadi cerita-cerita penting di dalam pengajian saya. Apa cerita penting yang saya baca itu? Ya, cerita penting tentang bacaan saya ketika saya mengajar ilmu tafsir dan tafsir Al-Quran. Satu saat saya membaca tentang kisah Tolut dan rakyatnya itu, bahwa diceritakan di dalam tafsir itu, setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel itu berada dalam kondisi yang sangat lemah. Mereka terancam oleh serangan musuh yang siap selalu untuk menyerang, disebabkan oleh kekosongan kepemimpinan yang dikatakan di dalam kitab tafsir itu merupakan sumber dari berbagai mara bahaya yang pada saat itu segera disadari oleh pemuka-pemuka Bani Israel. Nah, kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai seorang pemimpin yang mampu melindungi mereka dari berbagai macam serangan musuh. Dan disahkan kemudian Allah mengutus Tolut sebagai pemimpin Bani Israel. Di sini kisahnya itu bisa disederhanakan, tapi saya ingin mencoba untuk melihat persoalannya itu menjadi persoalan yang tidak sederhana. Nah, tapi saya coba untuk juga menyederhanakan lebih sederhana. Pada surat Al-Baqarah ayat 246 dan 247 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillahi qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mali qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u wallahu wasi'un alim. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka pun menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka pun menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang zalim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan dibanding dirinya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka pun berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini kemudian saya terinspirasi. Allah itu mengutus Talut sebagai pemimpin Bani Israel. Talut ini memang tidak berasal dari golongan yang berharta, golongan yang berduit, bukan orang kaya. Dan hal inilah yang menyebabkan rasa pesimis dari beberapa pemuka Bani Israel. Mereka mengatakan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin ia akan menjadi pemimpin kami sementara ia tidak memiliki kelapangan harta? Ini kata mereka. Nah, rupanya anggapan bahwa seorang yang akan menjadi pemimpin itu harus memiliki modal dan dana yang besar untuk menyukseskan kepemimpinannya itu sudah ada sejak masa Bani Israel. Dengan firman Allah yang seperti ini kita bisa memahami, dan sekarang pun terjadi. Kalau orang tidak punya duit, jangan jadi pemimpin. Dan ini cara berpikir yang bisa dimiliki oleh setiap orang, dan pada masa tertentu bisa menjadi bagian dari cara berpikir banyak orang. Padahal Allah itu memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah itu betul-betul mengerti apa yang harus dilakukan. Allah memilih Talut sebagai pemimpin dan membekalinya dengan dua hal, ilmu dan tubuh yang kuat. Artinya apa? Secara fisik dia itu sehat, kuat, dan yang terpenting adalah dia punya ilmu yang cukup dengan sebagai bekal untuk memimpin. Itulah sungguhnya pertimbangan utama dalam memilih seorang pemimpin. Jadi ilmu yang cukup memadai untuk memimpin dan punya kondisi fisik yang kuat untuk memimpin. Jadi fisik itu sehat, ilmu cukup,
untuk dijadikan sebagai bekal untuk memimpin. Ini dua modal utama. Dan tentu bukan sebuah kebetulan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan ilmu sebelum menyebut tubuh yang kuat, karena tidak ada satupun yang tidak bermakna dalam setiap rangkaian ayat Allah. Jadi ilmu diutamakan dibandingkan tubuh yang kuat. Tapi bukan berarti tubuh yang kuat itu tidak penting, tetapi ada prioritas, ada ilmu. Dan saya pernah belajar tentang filsafat ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk menyingkap sesuatu yang belum tersingkap. Misteri-misteri itu bisa tersingkap. Bahkan kemudian orang yang punya kemampuan ilmu yang cukup itu akan bisa memimpin dengan kekuatan ilmunya, karena dia bisa menyingkap sesuatu yang belum tersingkap pada saat dipimpin, pada saat kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang belum memiliki ilmu yang cukup. Saya masih ingat betul waktu guru-guru saya itu bercerita tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membongkar sesuatu yang belum pernah dibongkar pada waktu zaman jahiliyah. Jadi sikap orang-orang jahiliyah itu akan membuat orang-orang Arab itu terpuruk, dan disinilah kemudian Rasulullah membongkar sikap mereka, dan ternyata Rasulullah ingin membangun sebuah kerangka berpikir yang bermuara pada konsep tauhid, dan bagaimana membangun negeri yang dibangun itu dengan akhlakul karimah. Jadi di sini ada kekuatan orang dengan imannya dan akhlakul karimah, dan itu adalah modal besar di dalam membangun sebuah negeri. Dan ini yang belum pernah terungkap, dan bagi orang yang seperti Nabi Muhammad SAW yang punya ilmu yang cukup, karena Allah memberikan ilmu yang cukup pada dirinya, itu merupakan sesuatu yang luar biasa, yang sekarang ini seringkali digaungkan. Bagaimana orang harus mencoba untuk keluar dari kotak, out the box. Karena ketika kita masuk dalam lingkaran yang pernah ada dan kemudian tidak pernah berubah, maka kita harus keluar dari lingkaran itu dan kemudian melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dan orang seperti itu adalah orang-orang yang luar biasa, dan hanya orang-orang yang punya ilmu yang cukup yang bisa keluar dari kotak yang membelenggu itu. Dan dia harus punya tubuh yang kuat, karena apa? Secara fisik dia harus punya kepiawaian untuk melakukan sesuatu, karena tanpa tubuh yang kuat mereka tidak bisa apa-apa. Nah, bekal ilmu yang dimiliki oleh Thalut itu dibuktikan ketika memimpin Bani Israel untuk menghadapi Jalut, seorang raja dengan bala tentaranya yang pada saat itu ditengarai sebagai kekuatan yang sulit dikalahkan. Thalut sangat menyadari bahwa modal utama dalam sebuah peperangan bukanlah jumlah yang banyak atau persenjataan yang canggih. Akan tetapi, yang paling penting menurut dirinya adalah kekokohan iman, kemudian sikap mental yang betul-betul memadai, dan kesabaran prajurit-prajuritnya yang memang diperlukan untuk berperang. Jadi iman itu akan membangun sikap mental yang benar, yang kokoh, yang pada saatnya akan membangun kesabaran, dan kesabaran itulah yang ternyata diperlukan oleh prajurit-prajurit untuk melawan musuh-musuhnya. Dan untuk mendapatkan prajurit-prajurit pilihan, Thalut melakukan seleksi yang cukup ketat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju medan perang, di saat para prajuritnya didera rasa dahaga yang teramat sangat, Thalut itu kemudian memberikan sebuah ujian berat pada mereka. Dia mengatakan, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa yang minum dari air sungai itu, maka ia tidak termasuk kelompokku. Dan siapa yang sanggup untuk tidak meminum air sungai itu, berarti ia termasuk kelompokku. Ini ujian kesabaran. Membangun sikap mental yang kokoh, dan iman itu menjadi modal yang kokoh untuk membangun sikap mental yang kokoh, dan pada saatnya dia punya kesabaran yang luar biasa karena iman itu. Apa hasilnya? Ternyata hanya segelintir prajurit saja yang sanggup menahan nafsu untuk minum. Jadi nafsu minum mereka itu bisa tertahan oleh segelintir prajurit saja. Dalam sebuah riwayat di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa dari kira-kira 80.000 prajurit yang berangkat ke medan perang saat itu, hanya lebih kurang 300 orang saja yang mampu bersabar dan lulus ujian.
Ujian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa prajurit yang mampu bersabar menahan nafsu dahaga mereka sudah tentu akan mampu bersabar dalam hal-hal yang lain. Begitu juga prajurit yang bersedia taat pada pemimpin dalam ujian seperti itu tentu akan lebih taat pada hal-hal yang lain. Nah, diceritakan kemudian di dalam kitab tafsir itu, berkat seleksi yang berat ini, meski dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, Talut dengan izin Allah mampu mengalahkan Jalut untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan yang sukses. Dan pada saatnya kita bisa mengatakan dan bisa belajar bahwa untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan yang sukses mesti harus didukung oleh orang-orang yang mendukung dengan dukungan yang bagus, dengan dukungan yang baik, dukungan kuat. Dan siapa? Mereka yang punya mental kuat, mereka yang sanggup bersabar di godaan hawa nafsu, godaan materi, serta melalui sebuah seleksi yang cukup ketat untuk menjadi para pendukung yang kokoh untuk berperang. Nah, alangkah baiknya bila apa yang dilakukan oleh Talut itu juga bisa dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini untuk merekrut para pembantu dan bahannya, sehingga mereka bisa berkompetisi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pelajaran berharga untuk kita, marilah kita bangun sikap yang benar dengan iman kita. Jadilah orang yang punya mentalitas yang kokoh dengan kesabaran yang luar biasa untuk berjuang melawan sesuatu, dan pada saatnya, insya Allah, kita akan mendapatkan kemenangan dari kesabaran yang kita miliki. Man sabara dhafira, ini kata para ulama. Hanya orang yang bersabar yang akan bisa menangkan pertarungan. Sebaliknya, orang yang tidak akan bersabar, tidak mau bersabar, kehilangan kesabaran, punya peluang untuk kalah. Peluang untuk menang itu akan dimiliki oleh orang-orang yang punya kesabaran. Kata kuncinya, mari kita bangun kesabaran dengan iman kita, sehingga kita punya mental baja untuk berjuang, melakukan sesuatu ketika kita harus berperang melawan apapun dan siapapun, dan insya Allah kemenangan akan bisa kita raih ketika kita punya kesabaran yang prima. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami lebih jauh dari apa yang saya katakan. Hidup ini memerlukan kesabaran, dan kesabaran yang tangguh itu akan hanya lahir dari iman yang kokoh. Dari situlah kita bisa berbalik untuk mengatakan, mari kita kokohkan iman kita, dan dengan kokohan iman mudah-mudahan kita akan punya kesabaran, dan dengan kesabaran yang prima kita akan memenangkan semua kompetisi yang akan kita lalui dan kita hadapi, dan pada saatnya insya Allah kita akan menjadi pemenang dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.